Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, ini kursinya ajaib, untung di dina taayaannya. Terpenjara di kursi. Hadirin, Ramadan sudah berlalu. Kun Robbanian walatakun Ramadhanian. Jadilah hamba Rob, hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Sepanjang Ramadan kita lakukan kebaikan karena Allah, bukan karena Ramadan. Kebetulan bulan Ramadan. Setelah Ramadan terus kita lakukan perbuatan baik karena Allah, bukan karena Ramadan. Ya, banyak orang yang berbuat karena Ramadan. Wah, itikaf. Beres itikaf, Idul Fitri judi deui we. Aya gitu. STMJ itu ya. Menurut saya STMJ salat terus maksiat jalan, menurut saya itu melanggar surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang yang lalai dari salatnya. Mereka yang salat tapi lalai. Di dalam salat dia minta selamat tapi kelakuan picilakaeun. Itu Allah marah itu. Di dalam sholat minta sakinah tapi cerewet, itu marah itu. Ya. Seorang ibu, saya berdiri aja ya. Tuh, ini langsung molotot demo. Seorang ibu di musola rumahnya berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah ya Allah. Sakinah, sampai nangis pak. Datang suaminya, mah kunci mobil mana? Tuh di lemari. Gimana sih mama lagi ngedoa ngeganggu, dasar. Sakinah ya Allah, sakinah. Datang lagi, lemari mana mama? Eta deket TV eta, tuh gantunganna berem katingali, dasar mat panon teh dijual kepada dasar lalaki. Pergi lagi suaminya, dia berdoa lagi, sakinah ya Allah. Kira-kira dikabul, digaplok. Itu. Jangan kita menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Karena Ramadan diistimewakannya oleh Allah, bukan Allah diistimewakan oleh Ramadan. Seperti itu. Tujuan daripada saum kita, insya Allah, tujuan saum kita adalah berakhlak mulia. Tapi syarat untuk bisa berakhlak mulia harus bertakwa. Takwa itu satu bentuk sikap di mana kita rindu mendapatkan ridha Allah dan takut mendapatkan murka dari Allah. Ibu kenapa bangun subuh betul, kemudian masak, menyiapkan air minum buat suami? Saya ingin Allah mencintai saya. Terus suaminya teh selingkuh, biarkan saja dia dengan dosanya. Biarkan saja dia dengan dosanya, saya tetap mengharapkan ridho Allah. Beres? Mama kenapa? Mama nggak marah papa pacaran lagi sama orang Cianjuang? Manggawe papa. Papa jalan ke neraka, mama mau ke surga, silakan saja. Go to hell. Beres kan? Udah, nggak ada masalah kok dalam hidup sepanjang kita memahami bahwa hidup ini untuk kita berhadapan dengan Allah dan kita akan pulang pada Allah. Beres. Selama ini yang namanya benturan itu kan karena keinginan kita menganggap kita Tuhan. Hayang ieu kudu, hayang ieu kudu, hayang ieu kudu. Kita menganggap kita Tuhan. Istri, apa hak istri memarahi suami? Dan nggak ada tuh. Bu, ada nggak hak ibu memarahi suami? Nggak ada. Ibu yang dinikahkan kepada bapak, bukan bapak kepada ibu. Saya nikahkan anak saya Dudi kepada kamu dengan mas kawin anu kontan saya terima, nikahnya anak bapak kepada saya. Yang nikah anak bapak, bukan saya. Hari ini Pak, kebetulan ini hari ini tuh hari ke-41 tahun saya berumah tangga. Kado. Harusnya saya bareng sama istri bermesraan, sekarang ngadon ka dieu kan. Enggak apa-apa, lillah. Nah, jadi istri saya yang dinikahkan kepada saya, bukan saya. Punten, sudah nikah Kang? Saya belum. Sudah nikah? Belum. Istri yang nikah kepada kita, betul? Saya dititipi oleh Allah melalui orang tuanya seorang wanita untuk jadi istri saya. Itu titipan. Saya jaga sebaik-baiknya, tak kade salah paham. Terus di jalan ada yang lagi ngagupayan, "Duh dika dia nitip deui." Boleh. Dekat titipan bebas we bebas. Kan gitu. Itu gambar sederhana secara hukum ya. Kenapa wanita tidak bisa menikah lagi dan laki-laki bisa menerima titipan, gak ada masalah.
Yang masalah itu dititipkan keduaan riweuh, tapi menerima titipan 2, 3, 4 nggak ada masalah. Kenapa dibatasi sampai 4? Supaya tetap ada gairah. Sebab kalau kita sudah cas-cis-cus kaditu dia kepada banyak wanita, sudah tidak ada lagi rasa. Dan yang bahaya di saat tua, Pak. Di saat tua kalau kita sudah tidak punya rasa cinta, hancur hidup, bubuk, capek hidup. Karena itu saya mencoba selalu bersilaturahim, tidak hanya saja pada saat Idul Fitri, bersilaturahim pada istri. Saya ingin jatuh cinta lagi kepada istri, supaya masa tua saya berdua dengan dia semarak penuh cinta, kan itu ya. Cicing sok sirik. Sok kalau saya tidak jatuh cinta lagi, siapa yang nemenin saya nanti? Si Eta kan. Tapi karena saya jatuh cinta lagi, maka saya akan bahagia bersama dia sampai akhir hayat saya. Saya mencoba membangun dan nggak mau saya sok tua renta duaan juga terus sama-sama torek baru datang. Nanti teh dia nanya, Pak eta naon? Ya mah kutil, oh sugan teh kutil. Tuh bener dia teu nyambung ngobrol ge. Udahlah. Itu. Nah jadi sepanjang Ramadan kita dituntut untuk menjadi orang takwa, outputnya itu. Siapa orang takwa itu? Orang yang kenal kepada Allah, karena itu dia rindu kepada Allah. Bapak kenal kepada Allah? Saya masih berjuang, Pak. Saya masih ciri yang tidak kenal pada Allah, Pak. Sieun maut. Itu aja. Takut meninggal itu ciri terkenal. Kalau kenal kepada Allah, saya yakin kita rindu untuk pulang, rindu bertemu Allah, pasti. Gini. Surga hebat tuh. Hebat. Bapak bahagia di surga nanti? Ini mah jelas lah makhluk-makhluk yang akan masuk ke surga, bapak-bapak. Karena neraka kita sudah diawalkan dijajah oleh kaum istri. Iyalah, kita cari nafkah pagi, siang, sore, malam ya. Terus dikasihin ke siapa? Ke istri. Terus dicarikan ke sa. Edun teta. Laki-laki makhluk setia dong. Siapa yang setia? Laki-laki perempuan? Perempuan. Lelaki. Gini Bu. Ibu punya foto bapak umur 22 tahun? 25 tahun? Ada ya? Oke, ada. Kasep mana jeung ayeuna? Jadi wajar nggak kalau ibu makin hari makin sayang karena bapak makin puguh? Bener? Oke. Ibu punya potret umur 22 tahun? Gelis mana jeung ayeuna? Wajar tuh kalau saya sebut laki-laki setia mampu menyertai ibu yang setiap hari nyorodot secara fisik. Bener tuh? Tolong hargai kami. Nah, iyalah, udah nggak ada tuh Pak istilah suami takut istri itu nggak ada. Hanya kami, kita laki-laki berperasaan sangat halus. Nggak ada laki-laki sian istri, nggak ada. Kenapa tuh nurut sama istri teh? Bukan takut, kami hanya tidak sanggup melihat air mata wanita. Juara tuh sok. Bener sok tanyain wani jeung gelut tanya, jeung ngabantingna wani. Tapi enggak, kami tidak lakukan. Kami tidak lakukan itu karena kami tahu dia ibu anak-anak kami. Indung barudak wani sudah. Dan insya Allah ini mah surga semualah. Dan gak gampang atuh berangkat ke masjid meskipun acaranya halal bihalal. Biasanya tara ke masjid ayeuna datang misalnya. Dan gak gampang atuh datang ke sini teh kecuali dituntun oleh Allah. Paling nge-WhatsApp, puntennya Pak RW-nya tuh bisa hadir orang kayak acara. Paling gitu. Ini luar biasa ini. Jadi sudah, tolong Bu hormati Bapak sebagai pemimpin karena mereka ahli surga. Ibu mah duka. Kenapa coba saya nggak tahu? Kenapa saya bilang duka? Karena masih ada kemusyrikan. Begini, yakin Allah itu satu, Allahu Ahad. Wujud keyakinannya apa? Allahus Samad. Kita bergantung kepada Allah dan hanya kepada Allah, tidak bergantung pada uang. Ya, ada uang, alhamdulillah. Tidak ada, ya sudah. Tidak ada kerja, ya sudah. Ketika kita sudah resign, sudah dirumahkan, ya sudah. Saya akan mengindahkan hubungan saya dengan istri dan anak-anak. Saya tidak akan protes. Istri juga sudah apa nggak ada uang, udah. Tapi kan makan kita harus pakai uang nggak? Makan kita dari Allah, tergantung pada Allah. Terus gimana kita makannya? Allah yang memberi. Terus kenapa saya harus nganggur, kata Allah? Ya, supaya hubungan kita semakin baik. Kita dengan anak-anak makin baik, kita dengan orang tua makin baik, kita silaturahim dengan tetangga makin baik. Insya Allah setelah pantas, menurut Allah untuk kita dapat rezeki, Allah akan berikan.
Terus kalau lapar nggak ada makanan gimana? Kita puasa bareng-bareng. Terus kalau laparnya hari Selasa puasa naon? Ya sudah, puasa karena lapar, taat kepada Allah. Beres. Banyak orang suami dirumahkan, suami tidak kerja, istri molotot teh ayo. Gawe seteh. Keluar teh subuh tuh tinggali ucing geus arulin subuh. Dibandingkan yang ucing bahaya. Tuh manuk ke salah liber dengan rezeki ari mana cicing wae. Kira-kira nganggur kita manfaat nggak? Enggak. Jadi ketika tidak ada pekerjaan sok bangun kebersamaan sampai istri menjadi sosok cantik. Gak usah merawat kecantikan dengan skincare. Ya, karena kami butuh makan. Kami tidak akan makan skincare. Hayo we ngarawat gelis udah mau dilek-lek itu. Belajar masak yang enak itu. Udah, jadi jangan. Ini ketakwaan. Seorang yang tergantung kepada Allah, Allahus Samad. Kenapa bergantungnya harus kepada Allah? Karena Allah beda dengan makhluk lainnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Juga Allah tidak berbeda, sangat berbeda dengan benda-benda yang lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah. Make batu ieu sia rea duit. Make ieu sia berlian ieu duit ya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Sepakat. Itu tafsir sepintas tentang Al-Ikhlas yang selama ini kita selalu berpikir kenapa dalam Allahus Samad ada lam yalid wa lam yulad langsung dikaitkannya dengan Nasrani. Bukan. Akid menyatakan kepada kita Allah beda dengan manusia, dengan binatang. Allah beda dengan benda-benda. Kan itu. Kita bergantung pada Allah. Kalau saya bergantung pada uang, uang jadi Tuhan saya. Setelah saya bergantung pada uang, saya akan bergantung pada pekerjaan, maka pekerjaan jadi Tuhan saya. Di pekerjaan, saya bergantung kepada atasan saya, maka atasan saya jadi Tuhan saya. Atau ownernya jadi Tuhan, owner perusahaan jadi Tuhan saya, bukan Allah. Tuh hati-hati bu, ibu musyrik bu, masih mempertuhankan ilahahu hawahu, hawa nafsunya menjadi Tuhan, cinta yang menjadi Tuhan. Ketika suaminya nikah lagi, dia marah sama suaminya, molotot, menepis semua urusan Allah. Padahal suami nikah lagi tidak dosa. Sementara ibu melotot dosa besar. Coba kebayang tuh. Bener kan? Bener kan? Istri melotot dosa besar kan? Suami nikah dosa tuh. Tolong pak. Dia apalagi menyebut dosa, dia sudah menganggap dirinya Tuhan. Oh. Soalnya kita lah santai. Nah ini. Karena itu pak, saya tolong kepada bapak-bapak, saya minta tolong. Tolong jangan bikin istri musyrik. Setuju bu? Sudah, istrinya yang ini saja. Jangan dibuat marah, jangan dibuat musyrik, jangan dibuat dia melotot sama kita. Kitanya jadi suami baik saja. Nih. Bahaya demonstran nungku. Bu, hari ini 41 tahun saya berumah tangga. Alhamdulillah istri saya terjaga kecantikannya. Bagaimana menjaga kecantikan istri? Usahakan kita didik, kita pimpin agar istri tidak banyak meminta sama suaminya. Karena sekali istri minta sama suami, rusak kecantikannya. 2 kali rusak, 3 kali rusak, sering minta rudet. Benar tuh? Jangan banyak minta. Terus gimana Ustaz? Kata bapak-bapak kan. Terus gimana Ustaz? Caranya supaya istri tidak banyak minta? Gampang. Jadilah suami yang memberi sebelum dia meminta. Oh, demode. Iyalah, saya selalu begitu. Dia mulai pinjam mobil temannya, udah saya beliin mobil, kudu nginjem. Itu. Iya kan? Dia mulai lihat-lihat iklan perhiasan, saya beliin tong kagok. Gitu, itu laki. Jangan berpikir miskin deh jadi laki-laki, berpikir mampu, berpikir sanggup. Dia bidadari yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dulu kita mencintainya dalam keindahan, sekarang dihancur karena kita. Ya. Udah kita jaga kecantikannya. Dan kecantikan istri juga dijaga. Dia tidak pernah marah. Saya alhamdulillah 41 tahun tidak pernah bertengkar. Sugan wow pating terang-terang nggak ada. Karena kami hanya ibadah saja dan sudah. Kami di rumah tidak ada keinginan saya nggak ingin istri saya gini, istri saya juga nggak ingin saya gini. Lepas keinginan yang kami ingin Allah ridho itu saja. Nggak ada berantem. Ibadah. Banyak ibadah pas saya. Karena satu lucu aja.
boleh ibadah dalam rumah tangga. Ada ustadz yang bicara itu didegungkan sama saya. Ustadz, pas sehat teh dina rumah tangga mah eta teh garamnya rumah tangga beledug. Manya ya uyah rudetnya. Kecuali pangset gitu. Nggak ada. Saya tidak bertengkar Bu sama istri saya, Pak, enggak. Saya kalau dia kekeh, saya mengalah sudah, enggak. Terus istri saya salah, perlu marah? Saya pahami betul, tidak ada kesalahan yang abadi. Sepakat? Istri saya nggak goreng peda di kamar. Salah tuh? Salah. Bakal diulang nggak? Mau ngap mah kan itu. Umi nggak goreng? Ya sudah, wilujeng keluar saya beres tuh. Kudu jadi rudet, betul? Dan kayak gerobah, kan gitu. Hanya hawa nafsu kita lah yang membuat kita marah kepada orang salah. Padahal salah adalah trainers yang melatih kita untuk bijaksana dan membuat dia mengerti tentang salah, betul? Udah, mending kita kasih pengertian tentang salah atau dimengerti sendiri. Ngerti sendiri lebih permanen. Nggak perlu marah. Udah, apa yang membuat kita bisa marah? Istri bobogohan deui amak, teu kudu amak langsung cerai, beres. Lah iya, kan dia sudah diamanatkan ke kita, ya sudah, nyeri hati nyeri, tapi kan banyak yang tersenyum yang lain kalem. slow. Itu. Jadi saya tidak marah. Terus gimana caranya? Ketik ayat tuh sih, meskipun saya tidak berantem, ada nggak sih pengen nyekek sama istri? Ayah pengen ngebanting istri, ayah. Ada nasteng, ada. Panas hati teh. Ketika marah panas hati, tidak saya ledakan dalam bentuk pertengkaran, tapi saya siram hati yang panas itu. Kenapa? Hati saya dasarnya dingin. Terus masuklah makhluk yang namanya setan yang terbuat dari api. Panaslah saya tidak akan merawat setan dalam hati. Saya usir. Kalau tidak bisa saya usir, saya siram. Insya Allah setan akan pergi. Karena setan tidak kuat dingin. Tuh. La ilaha illallah, saya siram dengan apa? Dengan sedekah, Pak. Jadi kalau saya kesal sama istri saya transfer istri saya, beres. Hancur dunia persatu. Itu istri saya baru tahu 8 atau 9 bulan yang lalu di YouTube ya. Saya ceramah kayak gini nih di YouTube. Jadi Bapak selama ini teh marah? Suka. Sering. Dia pergi ke bank, Pak. Dia print itu tabungan dia. Dia datang ke rumah, Masya Allah, Bapak sebanyak ini, kan ada yang rutin ya, misalnya ke usum 10 ribuan, 10 ribu, dari tahun 83 kan kebayang, usum 500 ribuan, 500 ribuan, sekian Pak, sekian kali Bapak marah, ya, Bapak handle dengan ini, ya, astagfirullah, alhamdulillah, sekarang makin rudet, hancur hidup, enggak, makin soleh, saya sudah tidak pernah transfer lagi sekarang. Udah soleha itu. Jadi sudah ketakwaan itu kita ejawantahkan ke dalam sikap. Kenapa saya tidak marah sama istri? Kenapa tidak bertengkar? Sian maut pas sehat. Oh itu gimana sih? Nurut atau saya teh pemimpin dalam kelepak maut. Cek kalau teh hal gelag teh cenah. Kan gitu. Terus penyebab kematian apa? Apakah benar kanker penyebab kematian? Bukan. Apakah benar ketabrak kereta penyebab kematian? Bukan. Emang ada gitu yang ketabrak kereta tidak mati? Ada. Spiderman. Kanan, juara itu. Geus teu kudu rieu lah. Yang menyebabkan kematian siapa? Apa? Israel nyebut nyawa. Kebetulan sedang kanker. Israel nyebut nyawa. Kebetulan sedang flu. Ada orang sakit meninggal? Ada. Ada orang sehat meninggal? Ada. Banyak orang yang sehat meninggal? Pernah kita nyebut bahwa kesehatan penyebab kematian? Tidak, kan itu. Sudah, penyebab kematian Israel. Bapak sakit kanker, mungkin maut, lamun Israel can gawe mau beres. Kalem. Terus ada yang nengok, duh Pak, sing sabar ya Pak, ini penghapus dosa, amin. Da Israel masa kedeng-deng jebut entelin orang, kan beres. Aman atuh regreg. Dibuat tentram hidupnya, dibuat nyaman. Tentang istri dia amanah, kita jaga saja sebaik-baiknya. Jangan sampai dia minta supaya dia tetap cantik, dan jangan sampai dia marah ya. Kita dengan berperilakulah yang baik ya. Sama istri mah jujur aja Ibu ya. Setuju Bu? Jujur aja sama istri mah. Mama geus kawin. Langsung pingsan.
Gubrak langsung. Panan jujur. Mending jujur, mending rada bohong. Mending jujur lah. Mama kawin beres. Dan istrinya juga bertauhid kan. Oh bapak kawin alhamdulillah payu beres. Mama tadinya nyesel sugante teu payu aripet payu alhamdulillah. Itu dah takwa, rindu kepada Allah. Kalau rindu kepada Allah kira-kira kita sempat gak membayangkan indahnya surga? Ya, kita ingin masuk surga, kita takut mendapatkan siksa neraka, betul? Sieun orang kana neraka. Di exit tol Pasteur, saya pernah jalan sebelum Ramadan waktu itu. Mantri kan, tahu-tahu ada mobil mewah, 6 apa 7 lah. Ferrari, Lamborghini. Mobil gara raya gitu, saya lihat kan. Weh, wanita-wanita berjilbab. Si Gana mau ngaji di Bandung tuh. Weh, bidadari surga tuh. Pas ngeliat ke kanan, kol buntung. Aki-aki nyupir, wah penderitaan. Saya langsung memimpikan bidadari surga itu kan. Tahu-tahu murotal di mobil saya bunyi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia ini. Astagfirullahaladzim. Sudah. Lamborghini terbuat dari tanah, plastiknya, kacanya, ya vinilnya, besinya semua dari tanah. Penciptanya manusia yang diciptakan dari tanah, betul? Alah tanah, senteng itu. Penumpangnya gelis tanah. Pas ditinggali gelis pisan jurik. Saya nggak mau dirusak oleh ya nungkep isuk pagi itu jadi ini. Gitu. Saya langsung memimpikan surga. Di surga ada Lamborghini yang tidak dibuat dari tanah. Dan penciptanya yang maha pencipta. Mending dunia, mending surga. Halo, mending dunia, mending surga. Surga jelas. Ya kan jannah. Sekarang pilih. Mending kita sore ini meninggal, dijamin masuk surga. Atau 10 tahun lagi, dijamin masuk surga. Pilih. 10 tahun. Oke, pilih 10 tahun. Nu penting kan surga, bener tuh. Jadi hari ini atau 10 tahun? Oke, 10 tahun. Kita ganti kata matinya. Mending dapat uang hari ini 100 juta atau 10 tahun lagi 100 juta. Hari karena duit gitu. Eta jelema mah rada hafal surga. Itu terserahlah itu urusan keimanan masing-masing jigewe kemadinya. Yang jelas mari kita bekali diri kita dengan takwa. Harusnya kemarin sepanjang Ramadan kita coba menggali tentang pengetahuan tentang keagungan Allah sampai kita kagum kepada Allah, sampai akhirnya kita rindu mendapatkan murka Allah dan takut diputusin sama Allah. Terus sono, mama sekarang kenapa mama nggak pernah marah? Dah, sieun Allah marah. Kan papa teh ciptaan Allah, utusan Allah untuk mama, untuk memimpin mama. Nuhun ya pak ya, udah memimpin mama dengan cilepeng seperti itu. Lumayan kan, mimpin itu penting. Udah, mama banyak belajar kok dari cilepengnya papa. Ya. Enteng beren, mama mah gak akan marah. Mama kan tahu papa pacaran sama orang, tahu. Terus kenapa gak marah? Kan papa pacaran teh sedang berbuat zolim. Mama sedang dizolimi. Syarat supaya pada saat dizolimi doa diijabah, gimana caranya? Jangan marah. Udah, mama gak akan marah. Kamari ge mama ningali papa kana beca duaan, mama mah seneng. Ya, daripada sorangan ngaboseh. Nggak, emang enggak. Dah. Terus tahu-tahu suaminya teh pulang di pipi ada lipstik, ngambek jangan. Nggak usah. Lipstik cap bibir nih lucu gitu. Papa sayang ini tisu basah, ambil 7 lembar bager. Buat apa? Hapus. Oh, bos, beres kan? Nganggo taneuh seetik. Nah, nganggo taneuh ekspresif sing jelas. Nah, nganggo taneuh najis nyaho. Ekstrim kan gitu. Udah aman. Gak usah pakai marah, sok istirahat pak. Enggak. Mama mah gak akan robah, ada cinta mama mah Allah aja kok. Tenang. Kenapa sih mama gak marah? Supaya doa diijabah. Emang rek doa kenaon? Orang. Serius. Rek doa kenaon? MBB ABCDDE. Naon itu teh? Moal beja-beja bisi comel der diedankeun. Moal beja-beja bisi comel der diedankeun pan bahaya. Ya.
Serius ya, ngadoa naon. Satu aja Pak, kalau papa pacaran, mama teh berdoa begini, mudah-mudahan pas Noel, pas maut. Cukup segitu? Cukup. Nanti teh bobogohan jeung nu lucu teh di toel lebar, di toel maut, udah teh. Udah Bu, bikin aksi hidup tanpa marah, sepakat? Udah lempeng we lah, lempeng. Suami nanti merasa terjajah, kacau ya pemajikan teh amak-amak pun bahaya. Doa na diijabah ya, itu. Ya. Itu. Dan Masya Allah, di antara ketakwaan, di antara upaya kita mencari ketakwaan itu dirusak oleh apa? Oleh hubud dunia wa karahiyatil maut, mencintai dunia, takut mati, matre. Dan yang kedua, ketakwaan itu dirusak oleh apa? Oleh penyakit ain, penyakit mata. Penyakit mata seperti apa? Kabitaan. Mudah suka apa yang disukai, yang dimiliki oleh orang lain pakai mobil baru pengen, pergi ke mall pengen bari punya tidak, akhirnya menderita nggak? Menderita. Bawaannya di rumah marah-marah tidak? Marah-marah. Ujungnya penyakit ain bisa merusak kesehatan nggak? Merusak. Ujungnya anak-anak kita bisa kena nggak? Atau ibu jangan cantik Bu, keluar rumah, di rumah aja cantik, bisi ada orang lain punya penyakit ain, tahu-tahu ibu diteluh aja, dipelet kan rudet. Yang jadi korban siapa? Anak, ya kan gitu, kan suami merek maut, anak, itu. Jadi ibu jangan cantik, sebab ada pengalaman Pak. Saya pergi dari Dago lah ya, sekitar situ, dari rumah waktu itu, lurus ke Jalan Suci mau ke Cicahem. Di depan saya di kursi di angkot tuh kursi panjangnya, di depan saya di kursi pendek ada bapak sepuh. Saya tanya, Pak, balik ke mana Pak? Ke Taspen Cep. Oh, saya masih Cep waktu itu disebutnya. Anom kene. Ke Taspen Cep. Oh, sehat Pak? Alhamdulillah. Ngobrol, kita sampai di depan, waktu itu ada kampus Akubang ya. Di Jalan Suci itu ada kampus Akubang. Berhenti angkot terus naik 3 mahasiswi. Bajunya seronok pisan. Untungnya dia duduk di sebelah saya. Jadi saya nggak perlu ngeliat kan? Iya, untung di sebelah. Si Abah Nurudat Pan. Coba kalau dia diem di depan saya kan, biar ditinggali dosa, atau ditinggali nanti dia ngomong, bung ningali, sok soleh, kan bahayanya. Untung dia di sebelah saya. Seanteng aja ngobrol dengan si Abah, sampai ngobrol lagi nyasab tuh. Udah tuh para rugu konsentrasinya hilang. Ibu kota Indonesia Bogor, gitu. Kasih gak gitu ngobrol nanti. Nyasab. Terus sampai di Cicahem, saya turun, si Abah turun. Bah, sebenarnya ke Taspen. Alah, poho. Mata kalau dandan cantik di luar rumah, sing ati-ati karunya ke aki-aki gitu. Ya model saya sekarang sudah mulai nih aki-aki. Tapi saya sudah jatuh cinta lagi pada istri insyaallah. Tuh. Jadi bangun ketakwaan, jaga penyakit ain. Dan jangan orang berpenyakit ain gara-gara kita. Bapak ulah kumasep lah, sudah. Seadanya saja, jangan pengen gaya, pengen apa. Engke bisi batur aya nu pengen nurutan. Terus terkuat. Karena Bapak begitu gaya, ujungnya orang lain kesal gara-gara gayanya Bapak. Ujungnya main teluh, mungkin tuh? Mungkin. Orang punya sikap iri. Standar aja lah, sederhana aja, kita umat Islam gak usah pakai gumasep. Udah kasep artinya. Dan memang urusan kasep ini, Bu, kalau ibu sedang hamil, di USG anak ibu perempuan baca surat apa? Supaya cantik. Baca Maryam. Emang jadi cantik tuh membahagiakan gitu? Gak capek jadi yang cantik. Bapak punya istri cantik bahagia gitu? Cangkel Pak. Bautna karasa. Iya kan, kalau istrinya cantik terus baut pan kerasa, tersiksa kita tuh. Yang asik istri mana tuh para guru Pak? Dimana baut dan senyumnya sama. Mama punten ini teh baut senyum bautnya. Oh, sorry, sugan teh senyum pan beres dah. Itu. Jadi itu istri itu yang menenteramkan, bukan yang cantik secara fisik, ya kan? Kalau sudah di USG anaknya laki-laki, baca surat apa? Emang kasep tuh bahagia gitu? Ceksa korbannya. Korban surat Yusuf. Rudat kasep teh contoh. Contoh atuh. Lihat sadeuy atunya rek kuyahan laut. Sengaja saya bilang saya kasep karena saya hamba Allah yang maha indah, betul?
Masa saya ngomong punten nu goreng patut liwat, pan Allah yang terhinanya itu. Capek. Jadi nu kasep teh capek. Tuh. Jadi hadirin sudah ya, takwaan, hati-hati penyakit ain. Segala pengen, orang pakai handphone baru pengen. Ada iklan, keluarannya bagus pisan pakai AI, wah teknologinya alah nggak salah nu aya we pakai. Ya kan udah seperti itu. Ngelihat istri orang meni lucu, alah tuh kudung kaget darudet sarua. Betul? Benar tuh. Bapak pengen istri orang, jangan Pak. Yang hebat itu rawatlah janda, keluarkan janda dari kesulitannya. Setuju Bu? Setuju tidak? Jahat ya, perempuan jahat. Padahal janda itu kan dari kaumnya. Kita mah hanya pengen bantu ya. Mereka mah bilang tuh, cina kajian sangsara, boleh Bu bapak merawat janda? Asli ya. Kita nyebut boleh cek janda, boleh atuh. Enggak. Yang boleh merawat janda itu bukan saya laki-laki. Udah bahaya tuh kalau laki-laki. Neng, atur lumayan kanggo sasi ieu. Mudah-mudahan Neng terlalu tersibuk teuing ya, cari kerja yang baik ya Neng ya. Sok bekal buat bulan ini. Bulan depannya sudah punya kerja Neng, teu acan ieu. Pada suatu saat dia sangat butuh, kita datang lagi. Neng atur lumayan ieu aya langkungna sakedik. Mudah-mudahan janten rezeki kanggo Neng. Kira-kira si jandanya berteriak ke dalam hatinya, ya Allah mending ngertiin pisan si akang eta. Berennya kan gitu kan. Terus sudah gitu teh si akang teh ngomong iseng, si Neng meni beuki geulis wae. Sudah memberi terus ngomong gitu, kira-kira ngejurali teu? Rungkad ngejurali teu. Apa kata si Neng? Neng meni beuki geulis wae. Akang deg. Wah, berpacu atau menderu nafasnya. Rudet. Sudah, jangan bapak yang merawat janda, Pak. Titipkan ke istri, biar istri yang merawat janda. Mama itu ya janda tujuan tah, nafkahanku mama. Ajar usaha. Istri saya merawat janda. Saya yang mensupportnya. Sok, bantuan karunya sampai dia mandiri atau sampai nikah lagi. Siap, istri saya bersahabat dengan beberapa janda. Alhamdulillah, balalager. Malah ada yang sangat cantik, hiji tah, gelis pisan. Sampai istri saya ngomong sama saya, Pak, itu gelis tuh Pak, memang. Lalaki sanu teu apal kanu gelis. Memang. Umi mah khawatir bisi ku lalaki sembarangan lebar gelis gitu Emang gimana gitu ku bapak weh gitu. Jelas lah ya, saya nggak mau lago, saya nggak mau terpalingkan zikir saya kepada Allah. Saya nggak mau ngambil yang cantik itu. Entum ya, Umi, bapak mau jalan ke surga, pengen dapat ridho Allah, mau udah. Lebar Pak, insya Allah yang akan nuntun. Si ganunya Allah yang akan nuntun. Pergi aja si cantik teh sama istri saya, nangis dong, kaduhung. Mau nanya nomor handphonenya tengsin atau aloh malu lah. Nu gelis sabaran nomor handphonenya kan lucu. Kamu istriku yang ada di hatiku satu-satunya. Yang lain di HP-ku. Hanas bunga eta. Sudah, pokoknya terus bertakwa, buang penyakit ain. Bapak ingin istri bapak tetap cantik, banyak Pak teman-teman kita yang merawat motor Honda bebek yang bulat tuh, bek jul geningnya bebek 70-an, bebek genep salapan, lalu lucu harganya sampai 150-200 juta itu. Kentop, ketok, ngagores, poles. Istri kita juga rawat aja. Kira-kira kentop, ketok. Ngagores, poles. Tapi Ustad yang ganti, kunaon galak Ustad. Istri saya itu galak. Sudah, nafkahi saja. Rawat saja dengan kasih sayang. Seorang laki-laki merawat harimau terus dirawat. Dinafkahan terus 2 kilo, 5 kilo. Harimau mati setelah 13 tahun nganti harimaunya sedih tuh. Sedih. Jadi kalau istri kayak gitu anggapnya maraban harimau, Pak. Itu kudu riweuh. Mangga rek galak-galak tah. Itu udah enteng kita mah, dibuat enteng, jangan stres ya jadi laki-laki, asik-asik aja lah sudah. Itu. Jadi jangan ada penyakit ain.
Kita melihat wanita lain segera godul basor, tundukkan pandangan kita dan nugelis sing salamet. Hidup kita penuh doa supaya terhindar dari penyakit ain. Doakan ya semua. Tadi juga kesini rada rusuh yang nunjumun tas. Aduh. Saya langsung ngadoakeun sing soleh, sing salamet, sing sukses, sing beunghar. Kenapa saya mendoakan sing beunghar? Dan beunghar mah tara meuntas. Punten sok meuntas keneh. Can beunghar geus gitu. Iya. Dan nu beunghar mah miwarangan atau muter ya pakai mobil ya kan gitu moal meuntas. Mentas keneh can beunghar lah. Udah hidup kita dengan doa terus kita isi dengan doa. Dengan doa hasilnya apa? Kita akan merasa dekat dengan Allah karena kita sudah merasa bisa ngobrol dengan Allah. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ditanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan memenuhi permohonan hambaku yang memohon kepadaku. Berimanlah dan penuhi keinginanku. Mudah-mudahan mereka yang bertanya mendapatkan petunjuk bahwa aku dekat. Jadi fungsi daripada doa apa? Untuk membuat rasa dekat dengan Allah, bukan diijabah. Da bahaya tuh mun doa diijabah. Tilu calon presiden ngadaroa terus tiluanana diijabah lieur teu. Atau di sini ada 10 ibu-ibu ngadaroa pengen saya terus diijabah. Beda. Aku mah we ngageer-geer diri meh bahagia. So, ingin bahagia apa geerkeun lah geerkeun. Udah aja. Kira-kira kalau 10 ibu-ibu tuh diijabah lieur teu saya? Lieur. Jadi mending diijabah mending ulah. Doa membuat kita semakin dekat. Ujungnya kita tahu setelah kita dekat dengan Allah, kita hanya minta kasih sayang dan kita hanya minta ampunannya, tidak minta yang lain. Kemarin saya sepanjang bulan Ramadan sahabat desa kurilingan dari desa ke desa Pak. Saya tinggalkan kota geus teu neangan duit. Kuriling, saya bawa semua tabungan saya bawa bersama anak saya ke bank, ngambil semuanya dibagikan di pedesaan, habis tabungan saya. Anak saya nanya, kenapa Pak dihabisin semua? Terus jangan naon. Uang di tabungan sebesar itu buat apa? Naonnya bisi perlu moal perlu. Bisi bapak sakit moal, kayak bisi cek malaikat sok. Ayeuna mah gering dan geus boga duitna, kan bahaya tah. Kan ada ya, orang ada punya siap dana kesehatan. Nyimpen buat kesehatan. Sudah kumpul, baru malaikat ngomong, gering. Liar apa tah? Nggak mau. Udah bapak habisin semuanya. Kenapa bapak habisin? Alasan bapak, saya bilang sama anak saya, Bapak dapat anugerah dari Allah banyak. Tidak semua Bapak habiskan. Sebagian kecil saja Bapak pakai. Ini sisanya ke Umi udah, ke kalian udah kan, udah beres. Ini masih ada sisanya. Bapak kembalikan kepada Allah melalui warga desa itu. Saya balikin. Dan ternyata tidak habis-habis Pak. Sok cobaan gerak. Aur-aur weh. Dan buat kita laki-laki ke istri, rawat kecantikannya. Pertama sekali yang membuat istri berbinar apa? Cukupkan nafkahnya. Ya Bu ya. Pokoknya unggal poe lah. Mama. Sampai istri ngomong, atos Pak, tos pinuh, atos tak. Sampai ngomong gitu. Gitu mualnya. Walau alam. Tapi yang jelas, nggak usah suka sama wanita lain. Rawat saja istri kita di rumah. Seperti seorang ngerawat backjul tadi. Mama, skincare 5 juta. Tiap minggu, engkagok. Mama ini pedicure, manicure 5 juta, beres. Mama, kemarin papa ngelihat mama main badminton, terus pas nyemes luar biasa, hebatnya lain, kunon nyangsang. Nah, nu nyangsang lain kok ngadon beteng. Nu nyangsang na beteng, ngaplek. Ya, 60 juta, beresan. Kira-kira kinclong nggak oleh 70 juta seminggu? Bagaimana bisa cantik di modalan henteu atuh? Giliran aja jerawat saeutik geus make sararan kawung. Cik atuh nu rada gaya saeutik gitu. Mama supaya rada irit badan teh sok ngeuman. Sugan murudul. Orang lain mau pakai whitening, iman dikeuman kan bae. Tapi memang didinya pentingnya punya istri dengan biaya perawatan murah teh. Sok istri gelis biaya perawatan mahal. Bisul spesialis bisul Jerman. Atul spesialis atul Hongkong ludet teh. Liar. Enak nu murah tuh biaya perawatan istri mah. Demam cukup ku cacing beres. Nyeri beteng daun jambu.
bisul digebot ku sajadah beres guys. Itu pengalaman santri. Saya pernah bisul itu kieu, terus sholat kan nggak bener, pas bisul teh dipanggil sama kakak kelas, anta ta'al ibadah aku sholat kata, kenapa kamu sholat jika kita menit sempurna? Bisul sini ngalik jebret, waduh digebot eta damang. Tapi udah terima kasih. Itu eta biaya perawatan murah daripada sok gelis mahalnya. Dan tugas kita tetap menjaga kecantikan istri, lahir batin sampai dia kembali kepada Allah tetap cantik, jangan dirusak istri kita. Ya, titip. Kena mana narek takabur gitu nanon, udah. Nafkah sebanyak-banyaknya kasihin kepada dia. Sampai nanti kita di akhirat ditanya. Dudi, adio, cek malaikat ya. CS. Kan kenal sama orang dalam. CS. Dudi, kadia, enaon kata, kadia. Istri hiji nu mana tuh, sabar harta habis usaha si eta. Ya udah tuh naik kereta cepat langsung surga tanpa hisab, bahagia tuh, bahagia langsung di jalan. Saya ketemu istri saya, Umi can ka surga acan keur naon LPJ. Laporan pertanggungjawaban. Apa kata saya dalam hati beri ngalos, hakan LPJ. Udah beres. Mending ke surga tanpa hisab, mending dihisab lah Pak. Udah kasihin semua ke istri. Setuju Bu? Aneh nate setuju daripada padahal nggak jelas contoh natenya pertanggungjawaban LPJ. Dasar itu. Udah itu penyakit ain, buang. Terus hubud dunia, al-wahan. Yang sekarang negeri kita ini sedang menjadi negeri yang hubud dunia. Oh, korupsi geus asa-asa tuh. Sigana bumi nage artos nage teu kawadahan ku bumi eta kan itu. Luar biasa. Silakanlah leg-leg. Ya. Saya tidak peduli, saya peduli, saya doakan negeri ini supaya kembali baik kan itu. Saya doakan itu. Tapi ya saya juga tidak ingin membicarakan keburukan orang lain, bisa jadi gibah dan itu bahaya. Cukup saya doakan, saya dengan teman-teman membuat laskar doa. Nah, itu jangan salah. Itu hidden army, pasukan yang tersembunyi tapi jelas efeknya itu. Jangan kita punya hubud dunia. Kalau kita mencintai dunia bahaya nanti dunia. Ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamaki. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada manusia, hambaku yang mengabdi kepadaku, dan perbudaklah manusia yang mengabdi kepadamu. Semakin kita mengabdi kepada dunia, kita semakin diperbudak. Di sini Bapak ada yang selingkuh, leg-leg Pak, capek aslina. Ibu nggak usah rudet Bu, ibu mah baik-baik saja. Insya Allah Bapak tuh sudah capek dengan selingkuhan. Dan di rumah mah bebas atuh. Mau apa yang selingkuhan mah diatur, udud temenang. Itu temenang, itu temenang, diatur, nurut deh. Capek itu biarin aja. Hasil survei saya 98% laki-laki yang selingkuh capek dengan selingkuhannya. Sedikit sekali yang capek dengan pasangannya. Antepkan ya bro, asli antepkan. Ya, apa tuh cekusar antepkan yang enggak. Merasa dia merdeka padahal dia sedang terjebak ke dalam penjara dunia yang menipu. Wa ma hayatud dunya illa mata'il gurur. Tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kebahagiaan menipu. Benghar ku bengharna capek ngitung, capek ngejagaan, miskin ku miskinna capek nahan lapar, nggak ada yang untung, iya kan? Punya istri cantik, bingung, dia nggak pernah ketemu kan? Keluar pagi, pulang malam, saya tangges di masker. Terus istirahat, pas ketemu tidak di masker, tengkewe pas siun. Ning, istri saya teramijud gini, ada ketemunya pas pensiun atuh. Itu, udahlah, ya. Dunia ini menipu, punya ini salah. Sok diantara bapak ada yang bikin rumah kan sampai 2 lantai, 3 lantai kan. Setelah anak-anak keluar semua rumah itu besar nggak? Kira-kira kataikan mal kalur. Mual terus dilurusin saha juri gue kan gitu. Udah. Rumah buat kita Pak, buat rumah kita makan, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga bareng, dapur, ruang tempat tidur kita, jamban sudah. 30 meter cukup. Halaman 3 hektar beres. Ya olahraga kan gitu. Itu nggak usah susah.
Dan buat bapak yang sudah di atas umur 55 tahun, kalau ada bapak punya rumah 2 lantai, biasakan pagi sore naik turun tangga, naik turun lagi, naik turun 2 kali aja gitu, pagi sore gitu lagi, untuk menjaga konsentrasi Pak, insya Allah mual pikun. Kita ingat karena tangga teh kado sejen poho hayo we ku kelunjungan dina tangga. Ya, mual pikun aslina. Itu resep para dokter sepuh. Kalau turun naik tangga itu penting sekali. Atau bapak nggak punya tangga ke masjid, karena tanggaan. Beres. 5 kali sehari ke masjid naik tangga itu insya Allah sehat. Itu. Ya, jadi alwahan penyakit mencintai dunia. Ya Allah, sok. Kadang-kadang kita mencintai anak. Ada ibu janda, dia mencintai anak, dia masih cantik, anaknya dibela. Seumuran saya lah, dulu dia cerai. Saya bilang, teh nikah lagi lah. Enggak Ustaz, nikah lagi mumpung gelis kene. Mohal Ustaz, kan laki-laki mah makhluk setia. Ini perempuan kan nggak setia. Kalau istri meninggal bapak mau ngapain bu? Kenapa? Ya iya nikah lagi. Sampai ditanya kunaon Kang meni udah nikah lagi, padahal kan belum sebulan teteh meninggal teh. Iyalah, si teteh luar biasa ngerawat saya, luar biasa sampai saya nggak bisa apa-apa. Lihat bu, rumah sih kepal pecah. Itu gara-gara dia tuh, teteh yang luar biasa. Sekarang saya coba nikah lagi, sugano cocok. Kalau nggak cocok, wallahualam. Teteh luar biasa, setia tuh. Setia. Ibu-ibu kalau ditinggal suami nikah lagi tuh. Kunaon teteh udah 5 tahun belum nikah lagi. Naon kawin? Kapok aing mah. Cing cirining tengah hargaan kasalakinya. Bener tuh. Jadi, siapa yang setia? Nges ngaku. Kita laki-laki. Itu ada yang selingkuh, yang pacaran di luar. Bukan, kami nggak ada yang niat selingkuh, insya Allah nggak ada di sini yang niat selingkuh, nggak ada. Ngan aya nu geulis ka kelayangan kita unggul. Jadi nu salasa, nu geulisna atau orang? Nu geulis ke kelayangan. Lauk teh tidak sengaja, tidak ingin dia kapancing ya oleh useup. Tapi ada aya cacing uyak-uyak kan ya dicapluk itu. Ternyata useup kan gitu. Jangan salahkan kami, tapi salahkan mereka yang ngelayang. Nah, itu. Kalau tahu bapak selingkuh, bapak pacaran lagi, segera hamparkan sajadah. Dekatkan diri kepada Allah. Setelah dekat dengan Allah, insya Allah doa kita akan diijabah. Bisa positif, bisa negatif, ya Allah. Nikahkan mereka, jangan terlalu panjang mereka berbuat dosa. Bisa begitu. Doakan suami nu selingkuh teh. Meh salamat. Atau dengan doa yang lain. Ya Allah, cekek. Mau atuh. Harus dicekek ku Allah gitu. Jadi sudah ya, hubud dunia kita harus kita waspadai. Jangan sampai cinta dunia kita berlebih. Dunia akan memperbudak kita. Semakin kita mencintai dia, kita semakin diperbudak oleh dia. Kenapa ya banyak laki-laki takut istri? Seperti takut istri. Tahu bu jawabannya? Itu karena kami sangat mencintai istri. Dan untuk cinta masuk tinggali laki-laki yang tidak cinta sama istrinya. Mama kemana? Mana aku orang? Bapak kemana? Kemana aku? Ulin wae bae we. Mungkin begitu bahasanya. Tapi karena kita saking cintanya kita kepada istri, benar tuh? Ngaku. Saking cintanya pada istri, suami pulang kerja mau diajak ngopi sama temennya di tempat ngopi, dia ragu-ragu mau minta izin sama istrinya. Benar tuh? Hese. Bebeja ulah. Terus ngomong naku mah kayak cerekan daripada masalah orang dikorowot alah. Kan gitu. Sekarang istri gampang nggak setelah masuk rumah keluar lagi? Mama kemana? Sakedeung kadinya. Ngaleos seset teu cereg. Ya, jadi siapa sebetulnya yang berbudi, yang berbaik, yang baik hati, yang cinta? Bapak sebetulnya cinta kepada istri atau ingin menguasai? Cinta kita. Cari nafkah, kasihin ke dia. Cinta kita. Jelas. Ibu kepada suami teh mencintai suami atau ingin menguasai? Benar. Tidak cinta mereka. Mereka ingin menguasai kita. Buktinya naon pada saat bapak nyenyak tidur. Ibu kan suka komentar ngelihat suaminya. Tidur teh. Mun baheula jadi jeung si Kang Asep moal kieu hirup. Dasar si perokok si lagedo. Syukur rombeheun. Make radial kerek siga ereking. Wah, kamu disebutin semua itu. Tapi kalau istrinya nyenyak tidur, suami bangun tidur menatap istri ngomong gitu enggak? Enggak, kita enggak pernah gibah meskipun sendiri.
Iya, paling 3 kata lah. Kalau bahagia, ya Allah nuhun, engkau anugerahkan dia buat saya. Paling gitu. Atau kalau sedang tidak bahagia, ya Allah hidup kene. Gitu. Ponok asli lalaki itu. Matak saeutik dosana nya lalaki. Jadi udah paham ya, hubud dunia wa karahitul maut, atau penyakit al-wahan yang sekarang ini terjadi, orang saling penjara, saling jajah, saling cekek, itu karena kita terlalu mencintai dunia, ya kan? Dan penyakit yang luar biasa tadi, penyakit kita harus kita hilangkan. Mencintai dunia berlebih. Masya Allah, banyak sekali ini. Belum lagi iklannya. Sekarang alhamdulillah ya Pak ya, ibu-ibu jarang ke mall ya. Oh, tapi dina iklan, unggal isuk paket. Mall nyamperkeun. Parah ibu. Dan suami yang nyari uangnya apa coba? Ngan senyum ya, paket mah. Itu nih, kita teh sabar pisan nah. Hanya senyum coba, paket mah. Iya Pak, ini lucu soalnya murah lagi diskon. Cek suami teh dalam hati hakan. Itu. Nah ini diwaspadai oleh kita, hati-hati jangan ada penyakit itu. Kemudian bagaimana kalau kita sudah kenal kepada Allah, penyakit-penyakit itu sudah kita hilangkan. Sudah penyakit-penyakit itu kita hilangkan, kita akan kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, kira-kira takut lagi meninggal gak? Ini intinya saum. Saum itu ibadah yang sangat menyehatkan lahir batin. Ibadah yang melatih kita untuk tidak protes. Bisa makan, tapi dilarang makan, eureun atuh urang, bener? Bisa minum, tapi dilarang minum, berhenti kita. Terus kita semua beriman tidak? Ukuran beriman paling sederhana nih. Dang, nah, 2 poe di saum, alah sia, ya lo geus puasa deui nya waktu ndari yuk. Oke mah moal bisa berang, kan gitu bahasannya. Nanti siang kita nggak bisa makan ya, orang anggapnya munggahan. Wah, kacau puasa, Tapi dia puasa, beriman tuh. Beriman. Pendek. Paling tipis, siapa tahu di tengah Ramadan dia meningkat imannya. Tapi itu beriman. Ayah nu teu iman, ayah. Dang. Cuk puasa. Oh, kun puasa we. Dah. Bari teu puasa dia beriman tidak? Tidak. Luar biasanya imannya harus dihargai setipis apapun iman seseorang. Jangan merendahkan, meremehkan iman seseorang setipis apapun. Tukang ngarokok, tukang udud, aya teu nu bisa ngeureunkeun ududna tukang udud. Aya teu? Eureun teh ngarokok teh penyakit, kanker teh tuh situ ge maot keur ngarokok. Pas salah nu di ududna petasan. Enggak ada yang bisa menghentikan orang ngerokok. Betul gak? Enggak ada. Istri mau pokoknya diboikot, digembok pokoknya mah. Tetap milih istri, milih ngarokok, tukang ngarokok ya. Milih udud tuh, cek tukang ngerokok. Itu luar biasa ya. Tapi oleh azan subuh bulan Ramadan, eureun iman tuh. Pas keur nyetun, asik nyetun, nanteng Allah, aruban iman tuh. Dan dia bisa nahan sampai maghrib. Anak-anak kecil nyararanyi. Kan orang malah Ramadan tiba, pas bulan Ramadan nanti Ramadan tiba. Ramadan tibra. Saya pernah itu pulang ke Bandung sebentar tidur, itu incu Ramadan tibra, langsung melihat dasar. Terus sepanjang Ramadan kita pada subuh tidur, duhur bangun terus tidur lagi, asar bangun terus tidur lagi. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka malas, pengedulan, atau menjaga lapar? Menjaga lapar. Kalau yang sudah, kira-kira berharga nggak sih? Saumnya bukan tidurnya. Saumnya berharga nggak? Berharga, Bu. Dia masih menghormati saum dengan tidurnya. Benar tuh? Jangan ngeledek yang suka tidur. Kebetulan dia tidak biasa saum kan itu. Biasanya tidur sudah. Kalau yang pengedulan, bulan Ramadan tidur, bulan lain tidur, tak itu pengedulan. Ya itu mau mindahin hari aja, siang jadi malam, malam jadi siang. Terserah, penting bulan Ramadan saum. Iya kan? Udah itu saja. Kita ambil standar minimum untuk menghargai orang lain, dan kita lakukan standar maksimum untuk kita. Kan itu ya. Udah, jangan hinakan orang yang memiliki standar minimum. Karena mereka juga tetap dihargai Allah. Buktinya mereka saum. Itu.
Itu luar biasa hadirin. Nah, jadi bulan Ramadan membuat kita tidak makan, tidak minum. Dilatih untuk tidak protes. Setuju? Kita dilatih untuk tidak protes. Karena sumber penyakit dua, keinginan berlebih atau keinginan yang dipaksakan dan protes. Itu sumber penyakit. Ada kan pensiunan terus datang main lagi ke kantornya. Terus saya ngoreksi kantor, wah kacau, wah kepala nuai liur, wah. Hayo kira-kira sakit mal bapak? Sakit. Saya datang lagi ke kantor setelah saya pensiun, lihat teman-teman anak muda. Wah pak enak kantor. Hidup untuk kalian yang muda, saya sedang melangkah menuju surga. Beres. Kenapa harus protes? Anak saya pakai mobil saya, gak seru karena tembok. Siapa ini yang pakai? Aku pak. Antar ke bengkel. Pulang bareng sama dia, 2 mobil ya, pulang bareng sama dia. Mahal gening payah beresin mobil teh, mahal lah. Maafin ya payah, gak apa-apa. Nuhun ya, udah ngasih uang sama tukang cat, kayaknya tukang cat butuh duit deh dari kita. Si bapak saya ngasihnya tanpa marah, berkah nggak buat tukang cat? Saya tidak marah sama anak saya, berkah nggak buat anak saya? Mobil beres tuh, beres udah, gak ada masalah. Perlu marah? Asa tekudu, harga anak saya lebih mahal daripada bodi mobil, bener? Mana sih mobil anyar itu baru 7 hari kabayang umur mobil. Mobil anyar sih mun geus gorak-gorak. Hari mana buka banget tuh. Waduh. Cek budak teh kacau pisan nih harga mobil lebih murah, lebih mahal daripada harga mental anak. Enggak usah lah. Udah, jangan ada marah dalam hidup kita ya, dan tidak ada alasan marah sekarang mah. Ya, sudah. Lempeng saja hidup. Beres. Anak tidak naik kelas, perlu marah tidak? Saya punya anak kasuh tidak naik kelas, dia tidak memberikan rapotnya. Saya ajak dia pengajian ke Bali, kamu ikut ke Bali? Ikut ke Bali karena pesawat tuh naik, bukin mental makin kena kan tak? Akhirnya di pesawat dia ngomong, saya sebetulnya nggak naik pak. Oh ya, syukurlah. Saya peluk dia. Nuhun ya, kamu udah sedekah setahun lagi buat pesantren kamu. Nuhun, bapak jadi pesan sedekah lagi setahun. Ingat, sekarang kamu kelas 2, kamu nggak naik ke kelas 3. Di kelas 2 kamu harus ranking 1. Kenapa? Udah 2 kali, itu kan. Yes. 2 kali kudu ranking hiji, awas yang tuh ranking hiji. Catat udah. Betul, berikutnya ranking 1 dia. Beres, tidak usah harus marah, sodakoh itu. Ya kan? Terus ditipu ke tukang pom misalnya, ke tukang bensin. Ternyata hanya 8 liter, padahal kita mintanya 10 liter. Hilang nggak yang 2 liter itu? Enggak, Allah itu tidak pernah zolim. Uang kita yang 2 liter akan dikembalikan oleh Allah. Nanti suatu saat kita butuh, nggak ada yang ketipu. Nggak ada yang hilang uang. Saya ditipu nih ke Ustadz. 100 juta, hilang aja sih Ustadz. Saya cari, nggak ketemu, ya sudah. Uang saya hilang nggak? Enggak, diambil oleh Allah, simpen di sana. Dia nanti kehilangan 100 jutaan, saya akan dapat 100 jutaan. Setelah hilang saya ditipu, ternyata saya dianugerahin istri baru. Kan itu itu saja. Penghasilan baru, keridoan istri. Wah, itu luar biasa. 100 juta tidak harus dalam bentuk uang kan itu. Udah nggak usah ada yang rudat ya kalau ketipu. Terus beli kemahalan, kudu rudat. Eta handphone seberapa 2 juta. Murah-murah gitu. Saya mah 3,5 juta padahal sama. Kesel nggak ke yang jualnya? Nggak usah kesel. Alhamdulillah. Kamu 2 juta, saya sodakoh ke tukang handphone 1,5 juta. Alhamdulillah, beres? Beres. Itu kudu jadi liur. Ya, dan titip ya Pak ya. Setiap hari, kasih aja sama istri. Bapak punya uang, kasih. Dejang naon atuh lalaki jajan. Punya uang kan, sok jang naon. Bapak punya uang kan, buat apa sok? Jang naon orang. Ngejentul paling ya. Kasihin aja ke istri. Istri mau bisa macam-macam. Itu sama dengan ngecas baterainya, dia bisa bikin suaranya, wah makin gembira. Udah kasihin aja. Kalau saya ngasihin semuanya ke istri, saya kasihin semuanya ke istri saya, sampai saya tidak harus lagi berpikir dipakai apa uang saya. Sebab ada 2 tempat saya mengeluarkan uang, istri saya dan madrasah. Saya kebetulan punya madrasah gratis, sudah 24 tahun gratis, tingkat SMP SMA. Boarding school, makannya saya siapkan, honor gurunya saya bayarkan. Alhamdulillah alumninya sudah 1.200-an. Gratis Pak. Saya sendiri, saya tidak nyari uang, tidak cari donatur. Enggak.
Dari mulai beli tanah, membangun, terus tidak cari donatur, meskipun donatur datang ya, tidak rutin. Ada yang berderma, ada yang bersedekah, tidak rutin. Dimiskinkan nggak saya oleh Allah? Enggak, anggar we kasep. Ada percuma, bunghar goreng patut. Dan relatif yang namanya goreng patut tuh kata siapa? Sudah, yang penting kita tetap bisa gembira dan istri saya. Udah, saya rawat anak orang lain, Pak. Akhirnya anak saya dirawat oleh Allah, itu. Saya nggak ngedidik anak, nggak ngajarin anak. Alhamdulillah ya. Anak-anaknya hari rupe balager. Malah ketika lulus sekolah, dia bikin lamaran kerja ke perusahaan Korea. Dek, kamu S2 ini ngelamar kerja kemana? Ini Pak, perusahaan Korea pasti nerima Pak. Di sana teman kok HRD-nya. Oh ya, seberapa gajinya 30-an lah. Ish, gede ya. Tapi bapak mah ngasih tahu aja ya. Bapak nyekolahin kamu teh bukan untuk memperkaya Korea, titik. Bapak menyekolahin kamu supaya ngasih bekal buat hidup kamu. Terus dia langsung robek lagi kertas lamarannya. Nah, dirobek lagi. Enggak. Bapak tidak menyekolahkan saya untuk membuat orang lain kaya. Saya akan jadi orang. Kan fungsi sekolah untuk apa, Pak? Ini silaturahim ya. Fungsi sekolah untuk apa? Bukan untuk kerja, Pak. Kalau untuk kerja mesti ayeuna itu kudu sekolah capek-capek, bener? Jadi untuk apa? Buat nyari uang? Bukan. Uang mah datangnya dari Allah, cukup kok ikhlas. Fungsi sekolah untuk mematangkan fikir, rasa, pertimbangan, dan kebijaksanaan agar si anak bisa benar memilih langkah. Kalau sudah benar memilih langkah, dia tahu kalau saya begini akan begini, saya begini akan begini, saya begini akan begini. Akan tahu ujungnya seperti apa. Iya kan? Perlu ikhtiar nggak dalam hidup mencari uang? Nggak ada itu. Kita sering mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah, betul? Jadi ada kewajiban kita ikhtiar, tidak manfaatkan tangan optimal supaya Allah ridho, kaki optimal supaya Allah ridho, jiwa optimal supaya Allah ridho, ilmu optimal supaya Allah ridho. Itu aja. Saya bicara sama anak saya, alhamdulillah. Jangan pernah kamu ngelamar kerja biar nanti orang yang melamar kamu. Alhamdulillah, anak saya yang satu dilamar oleh Universitas Pasundan, diajak. Yang satu lagi dilamar oleh Universitas Islam Bandung, diajak. Udah ngajar mereka di sana, tak, itu bener, dilamar. Terus supaya bisa dilamar gimana? Jadi makhluk yang berkualitas, diminta sama orang. Jangan kamu minta ke orang lain. Beres dia diminta sama orang, dia sekarang sibuk dia. Dan dia nuturkan bapana deh, ceramah kan itu kadia. Kacau ya. Iya, udah mulai kekurilingan karena memang satu fakultas dengan saya di perguruan tingginya. Nah luturkan baru dakten ngikutin, saya fakultas ini ikut, fakultas ini ikut. Suatu saat reuni dong. Reuni, anak saya pembawa acara. Sambutan berikutnya kita serahkan kepada kakak kita, Kang Dudi Muttakin. Ku anak disebut Akang Edun tuh. Edun dong iradenya. Ku anak. Akhirnya pas saya punya cucu saya suruh saya manggil Akang. Iya, incu teh manggil Akang, resep tuh. Nah, sebae we atuh deung incu urang atuh. Protes, okok. Itu cucu saya. Terus tetangga ngabahkeun. Akhirnya cucu saya manggil abah we, gagal we. Rencana gagal, udah. Dan cucu itu luar biasa ya, Pak ya. Cucu luar biasa ya, Pak ya. Capek lulus. Datang ke rumah ada cucu-cucu saya apa rawu semua, bawa ke kamar, bahekeun di kamar, bercanda dengan cucu, juara dong, sehat deui. Datang ninina saya petugas pajak dong. Debt kolektor eta aduh. Kacau. Langsung lulus. Jadi incu bikin kuat, nini bikin lulus itu. Itu. Nah hadirin, real ya, jelas tujuan kita takwa, tujuan takwa kita merindukan Allah tentunya, sampai kita tidak takut kepada kematian. Dan orang yang zikrul maut, selalu mengingat kematian, adalah orang yang hidupnya efisien. Perlu beli mobil 2 enggak? Enggak lah, nanti pertanggungjawabannya gimana kata Allah, kan itu ya. Perlu istri 2 enggak? Enggak, saya takut tanggung jawabnya itu bisa. Opat atuh, kau mau opat mah. Kabayang sok saya punya istri 4. Rumah saya di sini supaya dekat, di seberang jalan saya beliin 4 rumah buat istri saya, supaya deket. Istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Saya panjang umur, 4 istri saya panjang umur. Lihat tuh, pas ke depan rumah ke pagar, hei, apa kabar semuanya? Kabayangnya.
Apa kata 4 istri saya? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus kata yang pertama, sini, aduh cangkeng. Cek nu bungsu, sini aku pijit, tuur. Cicing, aduh, meni cara rantik gitu. Aku bobo dulu, balik deh. Gitu. Ulahlah. Atau istri opatanana panjang umur serumah, terus opatanana pengen jalan-jalan. Aku pengen jalan hayu, naik kursi roda, pacepeng-cepeng, atuh kekaretaan. Diriung kopatan ini rido, nges ning hiji rawatan, ketok ya, supaya kita jatuh cinta lagi, kasih nafkah terus. Saya ada kucing di rumah, saya nggak suka kucing, baunya, aduh, kebetulan saya nggak suka baunya, itu aja mungkin nggak ada masalah ya. Bukan berarti saya tidak seperti Abu Hurairah, terus tapi tidak saya usir. Sudah satu saat saya makan, si ucing datang melohok, naon cing, hayang cucuk, meong, ngejawab, udah saya lemparin, tulang ikan, lemparin, ngogayung, wah ngalibat, 2 bulan tah, tahu-tahu hilang aja si ucing teh, nggak ada. Apa yang terjadi pada saya? Nanya kan, si ucing kemana? Nyada terus lamit saya, cari, aku larian ucing tuh puguh-puguh. Dasar si ucing teh, udah aja. Jadi nanya kan, tadinya saya tidak suka karena biasa memberi cucuk ikan. Kucingnya teh datang, kotor, caludi, lagedu, belewu. Kamu meni kotor gitu cing? Dah saya kasih makan lagi, di mandian tuh. Tuh, udah orat tuh. pan kucing betina. Terus mandi, kasih makan lagi, makannya juga beli dari tukang makanan pet shop ya. Wow, supaya betah dia makin gemuk kucing itu. Udah, hilang lagi. Saya kokot tetengan nggak nyari, udah saya nyari lagi. Akhirnya pas kucing itu pulang ternyata sakit flu. Apa yang saya lakukan? Browsing. Oh ternyata mengobati kucing flu itu dengan kasih madu. Udah sembuh. Bahagia nggak saya? Tadinya saya tidak suka, jadi suka. Bapak lagi kesal sama istri, kasih aja udah, insya Allah jadi suka. Anggapnya ucing. Iya, pas kucing itu sakit flu dikasih madu, sembuh dia. Pas istri saya sakit flu, saya cari ke masjid madu. Mencari jamaah buat jadi madu kan, udah. Hadirin, itulah terakhir. Zikrul maut itu efisien. Kenapa Allah memberikan sakit kepada kita? Untuk mengingatkan tentang kematian. Kenapa Allah memberikan musibah? Supaya kita ingat mati kan itu. Supaya tidak perlu pakai musibah dan pakai sakit mengingatkan kita, apa yang kita lakukan? Ingatlah kematian. Supaya Allah tidak perlu mengingatkan lagi. Sepakat? Efisien tuh. Saya makan akan tertib, minum akan tertib. Makanan di Alfamart, Indomart, supermarket, minuman yang berasa rasa itu sudah racun semua ngestinggalkan. Minuman enak 10.000 asa aneh. Itu jadi udah, kita sudah akan apik semuanya. Kira-kira efisien nggak? Efisien. Terus kira-kira kalau kita ingat kepada kematian, Allah ngasih sakit nggak? Enggak lah ya. Kalaupun ngasih sakit sebagai ampunan. Allah ngasih musibah? Enggak lah. Kalaupun ngasih musibah itu pintu surga buat kita, kan beres. Irit atau hidup, pengen irit hidup, ingat-ingat meninggal. Bahkan ketika ibu kesal pun sama suami, ketika ibu sadar suami atau saya yang bakal meninggal, kita akan hati-hati. Betul? Di rumah juga akan damai. Baik hadirin, itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, dan marilah kita bermunajat ya. Mudah-mudahan kita diijabah. Atau nanti apa tugasnya? Saya takut nggak diijabah. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni pasangan kami, putra-putri kami. Ya Allah, seandainya ada anak kami berbuat salah, bukan mereka yang salah, mungkin karena kami salah dalam mendidik mereka. Ampuni mereka, ampuni kami. Seandainya ada pasangan kami berbuat salah, ya Allah, mungkin bukan pasangan kami yang melakukan kesalahan, mungkin kami yang mendampinginya salah. Karena itu ampuni kami, ampuni pasangan kami. Seandainya ada tetangga yang berbuat salah, ya Allah, ampuni tetangga kami, karena mungkin kesalahannya adalah juga karena kami. Allahumma ya Allah, ampuni kami semua.
Pada kesempatan ini di tengah-tengah silaturahim kami, Kau berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang bersilaturahim. Ya Allah, kami memohon padamu untuk kedua orang tua kami. Sayangi mereka. Sayangi mereka karena mereka juga selalu saja menyayangi kami dari sejak kami berada dalam kandungannya sampai hari ini. Sayangi mereka di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah. Jangan kau biarkan kedua orang tua kami sakit ya Allah. Di dunia ini dan di akhirat nanti. Karena mereka juga selalu menjaga kesehatan kami dari sejak kami dalam kandungannya. Jangan kau biarkan kedua orang tua kami terluka di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Karena mereka juga selalu mendidik kami, mengajari kami dan menjaga kami agar kami tidak terluka. Ya Allah, kayakan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhiratmu nanti. Cukupkan hidup mereka. Karena kami anak-anaknya pernah menghabiskan kekayaan mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kedua orang tua kami ahli surga tanpa hisab. Surga di dunia ini dan surga di akhirat nanti. Karena mereka juga selalu saja menganugerahkan surga itu bagi kami. Ya Allah, temui kedua orang tua kami ya Allah. Di padang mahsyar nanti dengan senyum yang paling indah darimu. Karena hanya dari mereka kami pernah menemukan senyum terindah dalam hidup kami dan yang paling tulus. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Jangan ada sedikit pun dosa yang harus mereka tanggung dan harus mereka tebus dengan neraka-Mu. Kami tidak ridho kalau ada selembar saja api neraka yang menyentuh tubuh kedua orang tua kami. Karena mereka juga selalu memaafkan kami. Pada saat kami bersalah, bahkan pada saat kami lupa meminta maaf kepada mereka. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, saat ini kami beribadah padamu. Anugerahkan pada kami hidayah dan taufik-Mu untuk bisa tetap ibadah kepadamu, untuk bisa tetap dekat denganmu, untuk bisa tetap merindukanmu. Jangan kau biarkan kami jauh dari hidayah-Mu. Dan berikan kepada kami taufik-Mu ya Allah. Sehingga kami bisa mengamalkan apa yang kami mengerti dalam hidup ini. Allahumma ya Allah, kami ingin wafat dalam husnul khatimah. Kami ingin semua saudara-saudara kami di tempat ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan saudara-saudara kami dan kami dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan Engkau mencintai mereka, mencintai kami, dan kami juga sahabat-sahabat kami merindukan-Mu. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang-Mu, dan pada hari kebangkitan nanti ya Allah, bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga-Mu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu, kalau yang ibu berangkat dengan bapak ke tempat ini bersama-sama dari rumah, mohon setelah pulang dari sini jangan diskusikan isi ceramah ini. Udah pasti garelut itu teh. Nah atos-atos parasea di jalan ya. Udah amalkan saja ya Pak ya. Mau nikah lagi breng, ibu juga nggak usah marah. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.